Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang manfaat salat bagi kesehatan. Salat adalah merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, bagi setiap orang Islam yang mukallaf, yang akil dan baligh. Dan salat adalah merupakan perintah yang penting sehingga menjadi tiang bagi agama Islam. Sehingga seseorang yang mendirikan salat itu dianggap orang yang mendirikan agamanya. Orang yang tidak menjaga salatnya, tidak mendirikan salatnya, maka itu adalah orang-orang yang meruntuhkan agamanya. Salat adalah merupakan ibadah yang cukup penting bagi seorang hamba. Manakala salat itu dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan syariat, maka ibadah salat itu bukan hanya memberikan manfaat secara spiritual, tapi juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Salah satu manfaat yang luar biasa yang terkait dengan spiritualitas yaitu salat itu adalah merupakan ibadah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita mengerjakan salat sesuai dengan anjuran, maka salat itu menjadi benteng. Salat itu menjadi penyebab kita jauh daripada maksiat. Salat itu menjadi penyebab bagi kita dalam gemar beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala salat seseorang itu benar, maka semua yang lainnya akan ikut benar. Tetapi ketika salat itu salah, ketika salat yang dikerjakan bukan dengan hati yang ikhlas karena semata-mata karena Allah, maka salat yang seperti itu bukanlah salat yang sebagaimana yang dianjurkan, artinya bukan salat yang benar. Dan ketika salat ini salah, maka tidak mustahil bermacam-macam hal yang tidak benar pun akan ikut terjadi dalam kehidupan kita. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat satu sisi lain daripada salat. Ibadah salat ini ternyata memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Manfaat-manfaat salat bagi kesehatan kita adalah yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Pada hakikatnya, salat adalah merupakan bentuk olahraga yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh seseorang. Karena ketika salat itu ada banyak gerakan-gerakan yang kita kerjakan dengan model dan bentuk tertentu. Yang sebenarnya gerakan-gerakan itu meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Gerakan-gerakan salat itu melibatkan haluan pada arteri belakang. Nah, gerakan itu bermanfaat pada tekanan darah yang mengalir ke jantung menjadi lancar. Misalnya gerakan sujud dalam salat itu bisa memecahkan penyumbatan pembuluh darah. Dan ini bermanfaat dalam mencegah terjadinya jantung koroner. Kemudian dari sisi yang lain, saat seseorang sedang mengerjakan salat, ia melakukan gerakan sujud, posisi jantungnya lebih tinggi daripada posisi otak. Nah, hal ini ternyata bermanfaat agar otak memperoleh suplai oksigen dari jantung melalui darah yang lebih maksimal, dan ini bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Kemudian, manfaat salat bagi kesehatan adalah bisa meningkatkan sirkulasi darah. Ada beberapa gerakan dalam salat yang terbukti bisa membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh kita. Misalnya gerakan ruku'. Gerakan ruku' ini bisa membantu mengatur aliran darah bagian atas. Selanjutnya gerakan pada tasyahud. Ya, gerakan tersebut bisa membantu kita mengatur aliran darah di bagian bawah. Subhanallah. Ternyata salat itu adalah merupakan ibadah yang bukan hanya memberikan nilai-nilai ibadah itu sendiri, tetapi justru luar biasa sekali. Karena gerakan-gerakannya justru berefek positif bagi kesehatan kita. Selanjutnya meredakan nyeri punggung dan nyeri persendian. Jadi gerakan-gerakan salat itu bukan hanya melancarkan peredaran darah, tetapi gerakan ruku' dalam salat juga bermanfaat meredakan beberapa masalah kesehatan. Misalnya nyeri tulang belakang, nyeri pinggul, nyeri pada telapak kaki kita, dan nyeri dengkul. Nah, di sisi yang lain, ruku' membantu mengurangi rasa sakit di punggung bawah dengan cara meregangkan ligamen. Merupakan gerakan yang mirip dengan yoga.
yang juga bisa membantu meredakan rasa sakit pada sumsum tulang belakang dan sendi pinggul. Kemudian, ketika dalam posisi sujud, tubuh kita pada saat itu, pada saat sujud, pada saat ruku, ini sangat membantu kita dalam meringankan masalah persendian. Karena penggunaan sendi secara rutin membuat sendi sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Dengan melakukan relaksasi tulang belakang, sakit punggung dan penyakit tulang belakang bisa disingkirkan, bisa dihindari. Salat itu secara keseluruhannya adalah merupakan bentuk peregangan persendian, peregangan siku, peregangan bahu, lutut, pergelangan kaki dan pinggul, dan lain-lain. Sehingga sangat bagus bagi kesehatan persendian. Kemudian bisa melancarkan pencernaan. Gerakan salat juga bermanfaat untuk membantu memperbaiki pencernaan tubuh. Seperti misalnya ketika tubuh kita melakukan gerakan tasyahud dalam salat, atau posisi duduk dengan menopang pada satu kaki, melengkung di bawahnya. Ini pada saat duduk tasyahud ataupun duduk tawarruk dan juga duduk iftirash. Ini memungkinkan melancarkan pencernaan. Gerakan tasyahud ini meningkatkan fungsi hati, bisa mengendurkan usus-usus kita, yang kemudian bisa memfasilitasi pergerakan usus dalam tubuh. Dan tentunya pergerakan-pergerakan usus itu sangat bagus bagi kesehatan pencernaan, artinya bisa mencegah sembelit. Kemudian manfaat daripada salat adalah memperbaiki postur tubuh. Ya, ini berpengaruh bagi tubuh kita. Postur tubuh kita yang tidak bagus, kalau kita biarkan dalam jangka waktu yang lama, ini akan menjadi penyebab timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Misalnya posisi tubuh kita ketika melakukan gerakan takbir dalam salat menjadi lebih tegak, dan tubuh kita mendapatkan keseimbangan pada titik terbaik dalam menopang berat badan. Karena ketika kita salat, salah satu rukun salat itu adalah berdiri tegak. Bagi orang yang mampu berdiri tegak, kita wajib berdiri tegak untuk mengerjakan sembahyang. Kecuali orang-orang yang memang tidak sanggup berdiri secara tegak. Nah, posisi tegak ini ternyata memberikan keseimbangan terbagus bagi kesehatan kita. Oleh karena itulah gerakan dalam salat itu sangat bermanfaat dan cukup penting dalam membuat postur kita tetap lebih stabil. Nah, terlebih gerakan salat yang dilakukan sebanyak beberapa kali dalam sehari. Ini akan memperbaiki postur tubuh kita, akan membiasakan postur tubuh kita terlatih, dan ini memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan kita. Oleh karena itulah, salat itu sehari semalam 5 waktu. Jika dikerjakan dengan maksimal, dengan penuh perhatian, dan dengan gerakan-gerakan yang sebagaimana dianjurkan. Nah, misalnya ketika berdiri tegak, lurus. Ketika ruku, kita membuat posisi tubuh kita seperti papan, ya, rata saat ruku. Kemudian lurus kembali ketika i'tidal. Kemudian sujud kita, di mana waktu itu wajah kita lebih rendah, kepala kita, otak kita lebih rendah dibandingkan dengan jantung kita, dan jantung akan menyuplai lebih banyak darah dan oksigen ke dalam otak kita. Dan ini adalah merupakan gerakan-gerakan yang luar biasa. Selanjutnya, manfaat daripada salat bagi kesehatan kita adalah meningkatkan kesehatan mental. Ini berdasarkan pengetahuan modern. Yoga merupakan salah satu bentuk olahraga yang paling sehat. Sedangkan ibadah salat, gerakan-gerakan salat yang terdapat di dalamnya menyerupai gerakan-gerakan yang ditemukan dalam gerakan yoga. Olahraga yoga bukan hanya bagus untuk kebugaran fisik, tapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental. Dan itulah sebabnya gerakan dalam salat yang mirip dengan yoga itu ternyata memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan mental kita. Jadi dalam salat itu kita bisa mengelaborasi, bisa memadukan antara kesehatan fisik, kesehatan mental, dan spiritual. Oleh karena itulah gerakan yang terbagus dalam kehidupan ini, ataupun gerakan-gerakan terpenting dalam kehidupan kita adalah gerakan salat. Salat adalah merupakan ibadah terpenting, ibadah yang paling utama bagi orang muslim. Jika kita benar-benar mengerjakannya sebagaimana anjuran, insya Allah kita akan senantiasa sehat, akan senantiasa diberikan keberkahan hidup dan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian, salat itu bisa membuat jiwa kita lebih damai.
Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Nah, salat itu adalah merupakan salah satu bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dilakukan dengan khusyuk ini akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ketika kita mentadabbur, memikirkan tentang salat kita seakan-akan sedang berdialog dengan Tuhan. Ini memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan bagi jiwa kita. Seakan-akan kita terlepas dari semua beban-beban yang seharian telah menumpuk dalam jiwa kita. Ketika salat semuanya kita pasrah di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Karena semua beban itu adalah sesuatu yang kecil sekali jika Allah memudahkan bagi kita. Lebih lagi dalam salat itu ada doa-doa yang kita panjatkan sehingga salat itu menjadikan jiwa kita merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hal ini berdampak positif dalam memberikan rasa tenang dalam kehidupan ini. Nah, sungguh tidak kita sangka, salat itu menjadi ibadah rutin harian seluruh umat muslim. Allah menjadikan salat sebagai ibadah rutinan harian kita, di mana 5 waktu dalam sehari semalam adalah kewajiban bagi kita untuk mengerjakan salat tersebut, yang di dalamnya ternyata cukup banyak nilai-nilai kesejahteraan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan ada juga nilai sosialnya, tetapi juga bermanfaat dalam menenangkan hati kita, dalam menyegarkan pikiran kita, menyehatkan mental, dan menyehatkan kita secara keseluruhan. Oleh karena itulah, dalam momen yang berbahagia ini, jangan kita tinggalkan salat, karena salat itu adalah merupakan ibadah terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Andai kata salat itu sudah beres dengan Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang lain pun akan ikut Allah bereskan. Jika salat tidak beres, salat kita belum pas dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak masalah-masalah yang lainnya tentunya hadir dalam kehidupan kita. Senantiasa semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesanggupan, kekuatan bagi kita dalam mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.